Sejauh ini, alam liar selalu memberikan kejutan yang sangat tidak terduga. Salah satunya berasal dari dunia ular. Ular sendiri adalah salah satu jenis hewan yang sangat ditakuti di alam liar. Pasalnya, ada jenis ular mematikan yang memiliki bisa untuk menyerang dan membunuh mangsanya dalam sekejap. Tidak hanya karena memiliki racun yang sangat mematikan, hewan satu ini juga mampu membelit mangsanya hingga tewas. Sejumlah dokumentasi menunjukkan bahwa hewan-hewan di alam liar berani menantang beberapa ular berbisa maupun ular yang mengandalkan kekuatan lilitannya. Berikut daftar pertarungan ular melawan hewan lain dan juga mangsanya. Landak versus piton. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seekor ular piton yang tampak tidak berdaya saat terlibat pertarungan melawan landak. Ular piton tersebut terlihat terdesak dan kesulitan dalam menaklukkan landak yang memiliki duri-duri tajam di tubuhnya. Bahkan saat ular hendak mematuk, landak tersebut langsung mengembangkan duri-duri tajamnya. Selain itu, landak juga tampak terlihat menyerang tubuh sang ular dengan duri-durinya. Diketahui bahwa duri-duri landak sangat berbahaya bagi ular dan piton tersebut akan terluka parah jika nekat menyerang. Selain itu, landak juga memiliki resistensi parsial terhadap racun ular. Hal ini dikarenakan sebuah protein bernama erinasin yang ada di dalam otot landak. Kemampuan ini sangat berguna bagi landak, terutama untuk bertahan hidup di hutan liar. Kelabang versus ular. Beberapa waktu yang lalu, tim ahli biologi di Thailand melaporkan tentang adanya sebuah fenomena yang didapat secara kebetulan, yaitu sebuah pertarungan antara seekor kelabang raksasa dengan ular. Namun hewan berbisa itu seperti salah strategi sehingga mampu terlilit dan tertelan oleh kelabang raksasa tersebut. Salah satu ahli mengatakan jika kelabang itu ditemukan sudah membungkus badan ular tersebut dan menelannya perlahan-lahan. Agar sang lawan tetap berada di bawah kendali, kelabang itu mencengkram tubuh ular dan menikamnya dengan cakar berbisa yang disebut sebagai forcipules, yaitu senjata pengikat khusus yang hanya dimiliki oleh kelabang. Tim ahli biologi tersebut tidak mengambil langkah untuk menghentikan perkelahian itu, namun mereka hanya mengambil banyak foto sehingga membantu untuk mengidentifikasi jenis lipan itu. Setelah mengamati, tim ahli menentukan bahwa kelabang itu berjenis Scolopendra dawidovi, yaitu seekor spesies lipan besar yang agresif dan biasa ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ular tersebut diidentifikasi sebagai jenis berkepala segitiga hitam atau Cybinopis triangularis. Tarantula versus ular. Beberapa waktu yang lalu ada seekor tarantula berukuran raksasa yang sedang bertarung melawan seekor ular yang terjadi di padang rumput Serra do Caveira, Brasil Selatan. Pemandangan yang tidak biasa itu berhasil diabadikan oleh tim ilmuwan saat membolak-balik batu dan mereka melihat tarantula sedang memakan tubuh seekor ular tanah almaden. Diketahui bahwa para peneliti itu mengatakan jika ular almaden bukanlah ular berbisa. Ukuran mereka biasanya tidak lebih dari 60 cm dan saat penemuan itu terjadi diperkirakan ular tersebut ukurannya sekitar 39 cm. Menurut penuturan dari salah satu peneliti yang menemukan laba-laba tersebut, belum diteliti apakah tarantula itu merupakan jenis yang beracun atau tidak. Para peneliti berspekulasi bahwa ular itu dibunuh oleh tarantula saat tidak sengaja memasuki sarang laba-laba raksasa. Buaya versus ular. Seorang pria secara tidak sengaja berhasil melihat sebuah pemandangan menakjubkan ketika sedang bermain kayaking di rawa-rawa Gunung Isa, Queensland, Australia. Diketahui bahwa pria tersebut berhasil melihat seekor ular raksasa yang sedang bertarung dengan buaya. Diketahui bahwa ular raksasa tersebut adalah seekor sanca olive dan merupakan ular kedua terbesar di Australia setelah sanca permata yang bisa tumbuh hingga mencapai panjang 4 meter. Dengan ukurannya yang besar itu, sanca olive memang diketahui bisa memakan reptil raksasa lainnya seperti buaya. Akan tetapi, mangsa yang sedang bertarung dengannya ini adalah buaya Johnston yang rata-rata memiliki panjang 1,5 meter. Selain itu, reptil ini juga dilengkapi dengan gigi tajam. Namun, sanca olive memiliki metode khusus yang membuatnya bisa menelan mangsa sebesar buaya bulat-bulat. Diketahui bahwa ular ini memiliki dua rahang bawah yang bisa bergerak bebas untuk menyediakan ruang bagi mangsanya yang besar. Ketika mangsa sudah berada di dalam rahang, maka ular ini akan melakukan gerakan yang disebut pterygoid walk, di mana ular menjalankan kepalanya untuk melahap mangsa. Untuk mangsa sebesar buaya ini, ular mungkin butuh waktu beberapa bulan untuk mencerna seluruh tulang, daging, dan organ lainnya. Sementara itu, sisik dan gigi buaya yang mengandung keratin dan enamel akan dikeluarkan melalui kotorannya. Macan tutul versus ular piton.
seorang fotografer profesional berhasil mengabadikan sebuah pertarungan antara seekor ular piton dan macan tutul. Dalam pertarungan tersebut, ular piton mampu melumpuhkan mangsanya dengan lilitan otot tubuhnya, sementara taring macan tutul sangat tajam dan kuat untuk memangsa makanannya. Diketahui bahwa pemandangan langka itu terjadi di Taman Nasional Masai Mara, Triangle Reserve, Kenya, Afrika Timur. Awal pertarungan ini terjadi di saat keduanya sedang mengincar impala yang sama. Namun ular piton mengalihkan perhatiannya untuk menyerang macan tutul. Macan tutul itu pun meloncat terkejut dan membalas dengan memukul kepala ular dengan cakarnya yang besar. Meski sempat terbelit oleh ular piton, namun macan tutul itu berhasil mencakar tubuh ular hingga terlepas dari lilitan dan menggigit kepala piton itu hingga mati. Namun ular itu terlihat masih bergerak lambat seusai kepalanya digigit macan tutul. Selain itu, macan tutul itu juga mengalami luka-luka yang jelas terlihat di kaki kanan depan. Luwak versus ular kobra. Salah satu pertarungan di alam liar yang dinilai sengit yaitu pertarungan antara seekor ular dan juga mongoose, yaitu hewan sejenis luwak. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seekor ular kobra bertarung dengan seekor mongoose di padang gurun India. Diketahui bahwa saat itu seekor ular kobra sedang menunggu mangsanya. Mereka mampu menunggu dengan cukup lama sampai mangsanya datang. Di tempat yang sama ada predator mongoose yaitu mamalia pengerat mirip dengan luwak. Hingga akhirnya kedua hewan tersebut melakukan pertarungan sengit yang cukup lama. Kobra dengan kepalanya yang sudah mekar siap menggigit mongoose tersebut, dan mongoose juga siap untuk menyerang ular kobra. Dengan kecepatannya, mongoose menggigit kepala ular yang lengah hingga ular kobra yang sudah tidak berdaya itu berakhir menjadi santapan mongoose. Sampai saat ini ular berbisa seperti ular kobra adalah hewan yang harus dihindari, baik oleh manusia atau hewan lainnya. Namun bagi mongoose atau luwak, ular kobra bisa jadi santapan makan siang yang cukup lezat. Bahkan ular berbisa seperti kobra terbukti langsung mendeteksi luwak sebagai ancaman saat mencium baunya di udara. Hal ini dikarenakan luwak secara alami mempunyai sistem kekebalan terhadap racun ular. Kekebalan inilah yang membuat luwak bisa menjadikan ular berbisa seperti kobra sebagai makanannya. Lebih hebatnya lagi, luwak terutama yang hidup di sekitar gurun mempunyai kelincahan ekstra. Kebal bisa dan sangat sulit dipatok. Dua hal inilah yang membuat ular berbisa manapun ketakutan pada luwak. Garangan versus king cobra. Selanjutnya ada pertarungan sengit yang terjadi antara seekor garangan dengan king cobra. Sejauh ini king cobra dikenal sebagai jenis ular yang sangat berbahaya karena memiliki bisa yang sangat beracun. Racun dalam bisa king cobra mampu membunuh manusia dalam hitungan detik hingga menit jika tidak ditangani dengan segera. Namun racun king cobra sepertinya tidak berpengaruh sama sekali terhadap satu hewan, yaitu garangan. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seekor ular king cobra yang berhadapan dengan seekor garangan. Dalam video itu terlihat seekor garangan mengendap-endap di ujung ruangan bangunan sebelum dikejutkan dengan kehadiran king cobra raksasa di hadapannya. King cobra tersebut nampaknya sudah siap menyerang garangan itu dengan berdiri di atas perutnya sambil mengembangkan lehernya. Meski ukuran king cobra itu sangat besar, namun garangan terlihat tidak takut sama sekali. Setelah saling menatap, garangan langsung mendaratkan serangan pertama kepada ular king cobra tersebut. Setelah itu king cobra juga membalas dengan mematuk garangan yang lebih lincah dalam menghindari patukan sang king cobra. Setelah mundur sedikit dari king cobra, garangan itu kembali maju untuk menantang binatang reptil tersebut. Dalam pertarungan sengit itu, kedua hewan ini saling serang dan menghindar. Setiap kali berhasil menghindar dari serangan king cobra, garangan itu mendekat lagi. Hal ini seolah-olah garangan tersebut sedang mempermainkan king cobra yang mencoba untuk mempertahankan diri dari hewan karnivora itu. Elang versus ular kobra. Selanjutnya ada seekor elang yang melawan seekor ular kobra, dan ini merupakan salah satu pertarungan paling sengit yang terjadi di alam liar. Sejauh ini dikatakan bahwa burung elang termasuk pemangsa yang mematikan yang ada di udara. Kelebihan burung ini adalah mampu melihat mangsanya dari jarak yang sangat jauh. Bahkan ketajaman matanya bisa melihat objek kecil yang sedang bergerak baik di daratan maupun di air. Sekali menemukan mangsa potensial, maka burung ini akan menukik tajam dari ketinggian hingga dari jarak ratusan meter. Serta tidak sedikit mangsanya yang tidak bisa menghindari burung ini dan akhirnya menjadi santapan. Beberapa waktu yang lalu, seorang fotografer berhasil mengabadikan momen pertarungan antara seekor burung elang dengan ular kobra. Dirinya menyaksikan jika burung pemangsa ini memakan ular kobra di Danau Teneri di distrik Kanchipuram di India. Setelah terbang dalam waktu yang cukup lama pada ketinggian 300 meter, dalam beberapa detik burung itu sudah terlihat mengunci mangsanya. Dengan cepat burung itu pun menukik tajam ke bawah dan mencoba melumpuhkan ular kobra tersebut. Tetapi hal itu tidak mudah karena ular melakukan perlawanan beberapa kali.
Namun setelah berhasil menangkap kepala ular tersebut, burung elang itu pun langsung membelahnya menjadi dua bagian dan ia pun mulai berpesta dengan makanan yang berhasil dilumpuhkannya tersebut. Elang memangsa kobra. Sejauh ini burung elang termasuk pemangsa yang sangat mematikan yang ada di udara. Kelebihan burung ini adalah mampu melihat mangsanya dari jarak yang sangat jauh. Bahkan ketajaman matanya bisa melihat objek kecil yang sedang bergerak. Sekali menemukan mangsa potensial, burung ini akan menukik dari ketinggian hingga ratusan meter. Bahkan tidak sedikit mangsanya yang tidak bisa menghindari burung ini dan akhirnya menjadi santapannya. Salah satunya adalah ular kobra yang juga menjadi mangsa burung predator satu ini. Dikatakan bahwa seekor ular kobra akan sangat kewalahan jika menghadapi burung satu ini. Pasalnya burung elang memiliki kuku yang sangat tajam yang mampu mengoyak tubuh dari ular tersebut. Di beberapa video ini diperlihatkan jika seekor burung elang mampu mengalahkan seekor ular kobra dengan sekali serangan. King Cobra versus Python. Selanjutnya ada sebuah pertarungan yang cukup sengit yang terjadi antara seekor King Cobra dan juga seekor ular Python. Dalam pertarungan tersebut, kedua ular itu saling melumpuhkan satu sama lain, hingga berakhir secara mengenaskan. King Cobra ditemukan mati tercekik dalam lilitan musuhnya, sementara sang Python mati keracunan setelah digigit di bagian belakang kepalanya. Ini adalah pertarungan yang sangat aneh, tetapi banyak hal terjadi pada ular yang tidak terlihat oleh manusia. Sementara itu, seorang dari museum mengatakan bahwa ini adalah salah satu pemandangan gila. Dirinya juga menambahkan bahwa foto tersebut kemungkinan besar diambil di wilayah Asia Tenggara, di mana kedua spesies ini terbagi habitat. Baik King Cobra maupun Python adalah predator paling mengerikan di antara para ular. Menurut ahli, King Cobra adalah ular beracun terbesar yang hidup di dunia ini, yang bisa mencapai panjang hingga lebih dari 5 meter. Sesuai dengan nama genusnya yaitu Ophiopagus, mangsa King Cobra adalah ular lainnya. Mereka akan menargetkan bagian bawah kepala lawannya untuk menyuntikkan bisa yang mematikan ke sistem saraf musuhnya. Sementara itu, ular sanca kembang atau sanca batik atau Python reticulatus adalah salah satu ular terpanjang di dunia karena beberapa bisa mencapai 9 meter. Mereka menggunakan ototnya untuk melilit para mangsanya, tidak terkecuali ular lain.